Hey guys, welcome to Daily Screen. Karena hari ini adalah H-1 dari penayangan Deadpool and Wolverine di bioskop Indonesia. Jadi kita tetapkan hari ini sebagai masa tenang dari penggemar Deadpool and Wolverine. Udah kayak politik aja gitu ya. Tapi bener, ada banyak sekali teman-teman di luaran sana yang unsubscribe, unfollow akun-akun sosial media yang mereka suka ikuti yang membahas tentang Deadpool and Wolverine, termasuk mungkin Daily Screen juga. Menurut gue itu bukan langkah yang tepat ya, selain merugikan gue secara pribadi gitu, tapi memang sebenarnya spoiler itu nggak bisa dihindari kalau kalian buka handphone kalian gitu. Pasti bakal bertebaran, tinggal kebijakan kalian aja gimana gitu. Kalau unfollow dan unsubscribe kayaknya nggak terlalu worth it gitu ya. Apalagi kalau kalian lupa subscribe lagi, itu nggak terlalu worth it beneran gitu ya. Nah, sekarang, karena besok bakal ditayangkan Deadpool Wolverine, gue merasa kayak punya tanggung jawab, kayak pengen banget ngebahas ini sebelum besok kalian pencoblosan Deadpool and Wolverine. Jadi kita akan membahas beberapa teori-teori yang paling masuk akal sejauh ini yang akan kita bahas terkait dengan Deadpool and Wolverine. Nanti setelah kalian nonton, kalian balik ke video ini, kelihatan tuh begonya gue gitu ya. Tapi menang bener, lagi-lagi teori kan kadang bener, kadang enggak. Tapi itulah asiknya kita berteori dalam hal dunia per-Marvelan karena seru banget ngebahas gitu ya. Deadpool ini mereka jor-joran habis-habisan. Gue yakin ada banyak banget cameo di sini. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh Marvel cukup, jangan terlalu banyak ngasih spoiler dong dari klip-klip. Kalau kalian bilang itu spoiler, kayaknya enggak, karena itu baru cuman seujung kukunya aja dari beberapa cameo yang bakal muncul nanti. Kalau mereka berani munculin X-23, berani munculin Laura, Lady Deadpool, Deadpool Corps pun udah diperlihatkan, artinya ada yang lebih besar lagi dari itu. Jadi tenang, karena ini kan film Marvel di tahun 2024 ini cuman ini. Kita anggaplah cuman ini. Jadi mereka pasti bakal jor-joran ngeluarin banyak banget cameo, termasuk juga nanti katanya kan ada Elektra. Nggak menutup kemungkinan juga ada Daredevil gitu, versi Ben Affleck. Meskipun gue ragu ya, apakah Daredevil mau gitu, cuman nyemplung jadi cameo aja di Marvel, kayaknya enggak ya. Tapi siapa tahu lah kalau udah duit berbicara. Hugh Jackman aja bilang kan di Logan terakhir ya, katanya The Logan itu adalah film terakhirnya untuk sebagai Wolverine gitu. Ternyata sekarang bisa masuk lagi dengan istilah alternative universe, alternative timeline. Tapi kan intinya ya duit dan juga kesempatan yang lebih cemerlang, jadinya mau aja Hugh Jackman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, termasuk juga hadirnya Daredevil, Blade juga termasuk juga bakal hadir di sini. Nah, beberapa teori-teori yang udah kalian sampaikan di kolom komentar di bawah tuh gue pasti simpen gitu. Jadi kayak ada beberapa teori yang menurut gue cukup masuk akal. Itu adalah bagaimana ternyata Wolverine ini menghapus teman-teman X-Men, teman-teman mutannya, gara-gara dia akhirnya mutant di salah satu university nggak ada gitu. Nah, gue suka banget tuh teorinya. Menurut gue udah share di Instagram ya, di Instagram @dailyscreenfollow. Menurut gue teori itu gue paling seneng adalah ternyata alasan kenapa mutant selama ini nggak ada di MCU adalah karena si Wolverine atau si Logan sendiri yang ngebuat para mutant ini punah. Jadi entah bagaimana caranya akhirnya dia membuat para Wolverine ini punah, entah dia mungkin dari Day of Future Past salah jalur kayak gitu. Jadi yang membuat orang-orang justru kalau di Day of Future Past kan di akhir film dia bangun lagi di tahun 2023-an ngelihat teman-temannya masih hidup lagi. Tapi di sini what if ternyata Wolverine salah, dia nggak bisa menyelamatkan, justru membuat mutant itu nggak ada, kelewat gitu ya, udah kelewat ke tahun 2030 kayak gitu. Jadi cukup masuk akal kenapa mutant selama ini nggak ada. Jadi ketika kita nonton ending dari Miss Marvel, Kamala Khan, temannya bilang bahwa kamu ini punya gen seperti semacam gen mutant gitu. Jadi cuman anak cucu aja yang langka banget orang yang punya gen mutant di masa depan, which is itu di Marvel Cinematic Universe. Tapi ini memang lagi-lagi teori gila kita yang bisa salah bisa enggak gitu. Tapi kalau memang itu dibuat jadi alasan sih cukup masuk akal. Apalagi kalau kalian nonton Logan, gue sebelum nonton ini nonton Logan dulu ya, sebelum nonton Deadpool. Jadi kemarin gue baru aja selesai. Kalian wajib kalau kalian punya waktu. Setelah nonton Logan, gue lihat tuh kan ada kayak pabrik jagung, gue lupa nama pabriknya. Itu kan memang dibuat, dirancang, dijadikan jus jagung. Dari jus jagung tersebut disebarkan, punya efek gembira, buat ketagihan. Siapapun yang minum jus jagung tersebut jadi gembira, jadi seneng banget gitu ya. Nah ternyata di balik bahan-bahan yang dibuat untuk jus jagung tersebut ada bahan-bahan untuk
menghilangkan ataupun menetralisir gen-gen mutant yang membuat para mutant ini nggak bisa tumbuh lagi, nggak bisa punya keturunan lagi. Kan haraplah kayak misalnya Wolverine nikah sama si Jean Grey gitu, kayak tiba-tiba anaknya punya cakar sama bisa telekinesis dan sebagainya gitu. Jangan harap siapapun yang udah makan jus itu, baik di komik juga diceritakan bahwa itu udah punah. Nah, lebih masuk akal ternyata Wolverine memberikan jus jagung tersebut, ngasih ke teman-teman mutantnya, bisa diceritakan di filmnya nanti, yang akhirnya membuat gen mutant itu punah di masa depan. Jadi itu cukup masuk akal gitu. Tapi gue nggak mau kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kok masuk akal gitu. Tapi yang jelas adalah Wolverine yang kita lihat pakai yellow suit ini adalah Wolverine dari timeline alternatif atau istilahnya universe alternatif. Terserah lah. Pokoknya ini tercipta di timeline yang berbeda, bukan di semesta utama kita di MCU. Termasuk juga Fox kan bukan semesta utama MCU selama ini, meskipun Marvel bilang bahwa mereka saling terkait gitu, tapi kita anggaplah bahwa Deadpool juga sekarang universe-nya terancam. Makanya dia dari awal film sampai akhir film mencari orang yang bisa menyelamatkan universe-nya. Setelah dia diambil oleh TVA, dijelaskan gimana bahwa universe ini nantinya bakal dipangkas, bakal terjadi spaghetti effect sama kayak di film Loki. Dan Deadpool ngelihat kan, waduh, ini universe gua juga ikut kena gitu. Jadi ketika Deadpool ngelihat bahwa salah satu universe yang bakal jadi spaghetti itu ada universe-nya dia, universe dari Fox, jelas dia bersusah payah untuk menyelamatkan keluarganya gitu. Jadi kayak gue seneng banget tuh adegan di final trailer bilang, ini di foto ini cuma 9 orang, tapi 9 orang ini tuh adalah dunianya gue gitu. Dan cuman lu yang bisa nyelamatin universe gue. Artinya tokoh kunci dari penyelamatan universe dari Deadpool ya cuman Wolverine yang satu ini. Karena Wolverine yang satu ini sudah tahu siapa yang bisa menyelamatkan universe itu, karena dia juga udah mengalami salah satu kehancuran dari universe. Dan orang yang bisa menyelamatkan universe dari Deadpool yang Wolverine kenal yaitu Cassandra Nova. What if Profesor X justru yang meninggal, tapi Cassandra Nova lah yang justru hadir di universe dari Wolverine. Tapi ini memang masih random, banyak banget teori-teori. Yang jelas adalah kenapa alasan mereka mendatangi Cassandra Nova, karena Wolverine tahu siapa yang bisa mengendalikan universe tersebut agar tidak bisa diprune oleh spaghetti universe ini, kayak black hole. Dan juga kalau di sini kan jadinya Loki ya, yang nggak terpegang sama Loki itu jadi spaghetti universe. Salah satunya adalah dunianya si Deadpool ini bakal menjadi spaghetti universe. Nah, setelah kita melihat final trailer, kalian pasti ngeh kan, ada satu adegan Cassandra Nova sedang di hadapan suatu alat yang kayaknya canggih banget tuh. Tangan kanan, tangan kirinya masuk dengan kekuatan Cassandra Nova, dia merem, merasakan, dan di sininya merah semua, aliran-aliran dari semua energi masuk ke tubuhnya. Dia bisa merasakan dan dia bisa melihat semua dunia itu bisa hancur, bahkan ada dunia yang bisa dikendalikan dari alat tersebut. Kalau kita lihat dari alatnya kayak sama-sama di basement, kantornya Obi pun di basement. Gue yakin bahwa ini adalah di salah satu kantornya Obi, atau setidaknya Cassandra Nova selama ini kenapa dia nggak bisa keluar dari The Void. Mungkin kuncinya adalah dia belum mengerti caranya untuk bisa masuk ke TVA. Setelah dia bertemu dengan Deadpool dan dia ngeliat, wow, mungkin dibacalah pikiran, sama kayak adegan Wolverine di jarinya di keningnya Wolverine, dan dia bisa melihat perjalanan Wolverine selama ini, termasuk juga Deadpool. Si Cassandra Nova akhirnya bisa ngebaca bahwa Deadpool pernah bertemu dengan TVA, orang di balik semua itu. Akhirnya dia bisa melihat peta kemana untuk pergi ke TVA. Entah nantinya dibujuk antara pembicaraan antara Cassandra Nova, Wolverine, dan juga Deadpool, bahwa untuk menyelamatkan universe dari Deadpool, Cassandra Nova pun harus masuk ke markasnya TVA. Bisa jadi Deadpool dan Wolverine lah yang membawa Cassandra Nova ke TVA untuk menggunakan alat yang ada di TVA untuk bisa mengendalikan mana universe yang hancur, mana yang enggak. Tapi gue yakin bahwa Cassandra Nova dalam satu titik akan membantu memecahkan masalah dari Deadpool dan juga Wolverine. Nah, selanjutnya yang membuat kita gagal fokus juga adalah sling ring dari Cassandra Nova yang sudah di-tease di sosial media dari Ryan Reynolds, bahwa sling ring tersebut punya Cassandra Nova, dan di bagian bawahnya itu berbeda banget dengan sling ring yang ada di film-film Doctor Strange, di mana di bagian bawahnya ada perpaduan antara Time Stone dengan Reality Stone, di mana kedua batu ini punya kegunaan masing-masing yang bisa mengendalikan realitas dan juga bisa mengendalikan waktu. Artinya sling ring ini juga punya kekuatan yang lebih besar daripada sling ring yang digunakan oleh Doctor Strange. Tapi yakinlah bahwa trailer Marvel itu selalu menipu. Gue yakin bahwa kalian akan terkecoh, termasuk juga dengan mobil dikendarai
untuk pergi ke markasnya si Cassandra Nova, itu kan kita selama ini kita lihat cuman ada Deadpool juga Wolverine kan. Apakah akan ada orang lain di bangku belakang yang sengaja nggak disorot? Jadi gue yakin bakal ada orang lain juga di sana gitu. Itu teori gue gitu ya. Dan kalian akan tahu begonya gue nanti ketika kalian nonton ternyata nggak ada siapa-siapa, itu wajar gitu. Kemudian juga untuk Lady Deadpool, gue sih lebih berharap istrinya Ryan Reynolds yang asli daripada mengharapkan Taylor Swift gitu ya. Nggak usah yang ucuk-ucuk mentang-mentang Taylor Swift banyak fansnya masukin itu kayak kurang berkualitas aja menurut gue gitu ya. Yang jelas adalah Deadpool Corps akan muncul di menit-menit akhir dari pertarungan Deadpool, dan gue berharap banget si Deadpool bilang bahwa camp on your left kayak gitu, kayak jadi bercandaan di momen-momen endgame gitu. Nah sekarang mari kita ngobrol tentang X-23 atau Laura. Apakah kalian yakin ini terjadi di semesta alternatif gitu? Kalau gue lebih yakin bahwa ini memang terjadi di semesta utama Fox ketika Wolverine masuk ke dunianya si Deadpool. Di sana kebetulan dia ketemu dengan X-23 karena memang bentuknya dewasa-dewasanya. Gue yakin bahwa ini Laura yang asli yang kita lihat di film Logan ya, dimana dia sepeninggalnya si Wolverine, dia nggak mau menjadi superhero, dia bakal jadi manusia biasa, dan dia akan menyimpan kekuatannya, dia bakal hidup normal di hutan tersebut. Kebetulan Deadpool lagi ngajak nih si Wolverine ke kuburannya yang asli di sana, ketemulah sama si Laura. Gue lebih yakin kayak gitu. Tapi kita lihat aja gimana bodohnya gue nanti setelah kalian nonton nonton filmnya gitu. Karena tiba-tiba si Laura ini jadi ada di semesta alternatif. Kita lihat aja nanti gimana. Tapi gue lebih senang bahwa Laura yang ini adalah Laura kita. Bahkan ada beberapa rumor yang mengatakan setelah Hugh Jackman rehat sebagai Wolverine, bukannya Marvel mencari pengganti dari Wolverine, tapi justru Laura inilah yang akan menggantikan sosok Wolverine di MCU karena Wolverine sudah tidak ada atau sudah meninggal di semesta utama MCU seperti semestanya Fox. Jadi kita lihat saja kalau memang udah terjadi ya udah Wolverine-nya jadi cewek gitu daripada digantikan, karena memang Ryan Reynolds sempat mengatakan bahwa nggak ada Wolverine lain, cuman Hugh Jackman yang bisa memerankan Wolverine dan dia memang terlahir sebagai Wolverine, nggak ada orang lain lagi. Jadi kayak kalau kalian berharap cast lain bakal jadi Wolverine kayaknya agak susah gitu ya, karena fansnya udah besar banget dari Hugh Jackman gitu. Karena Hugh Jackman akan berlanjut memainkan terus perannya sebagai Wolverine sampai ke Secret Wars. Jadi kita lihat aja nanti setelah Secret Wars, setelah di reboot entah apapun itu, gue lebih berharap bahwa Laura atau X-23 lah yang akan jadi Wolverine di semesta dari MCU, sehingga lebih masuk akal X-23 ini masuk ke Young Avengers, menjadi anggota mereka atau di anggota X-Men yang terbaru. Jadi kita lihat aja nanti gimana gitu. Termasuk juga kita berharap ada cameo dari Beast, ada cameo dari Fantastic Four. Berhubung kan Fantastic Four lagi dikerjakan sekarang kan, lebih baik mereka memasukkan semesta dari Fantastic Four sedikit di Deadpool, jadi kita berharap lebih gitu. Jadi kalau kalian bilang bahwa taruh ekspektasi serendah-rendahnya, kayaknya gue nggak berlaku deh untuk film Deadpool and Wolverine, karena gue berharap lebih dari film ini, karena udah lama banget kita nggak menantikan film-film dari Marvel gitu guys. Secara keseluruhan nggak ada yang lebih penting daripada pembahasan terkait perjalanan Deadpool, tapi yang gue lebih yakin adalah di balik kejenakaan Deadpool membuat trailernya kita lucu, senang, gue yakin bahwa akan terjadi sad ending di Deadpool and Wolverine ini. Vanessa, teman-temannya, X-Force bakal musnah, nggak akan bisa menghindari hancurnya universe tersebut sehingga membentuk karakter dari Deadpool. Nah ini juga yang menjadi alasan penyelesaian kenapa Deadpool dan juga Wolverine nanti bisa bergabung di Avengers Endgame. Itu menjadi alasan utama. Kita akan melihat bagaimana pembentukan karakter dari Deadpool. Kita lihat aja. Kalau terlalu happy ending kayaknya akan mengecewakan banyak fans gitu. Hahaha hahihi happy ending. Kalau hahaha hahihi sad ending, bakal terjadi kayak setengah nanti akan lanjut di film lain, itu lebih seru lagi menurut gue gitu ya. Tapi terserah, terbalik semua itu kita nikmati aja. Gue nggak akan banyak membocorkan leak-leak yang memang sempat gue lihat bocoran-bocoran, tapi gue nggak akan share ke kalian. Itu biarlah menjadi derita gue yang udah menanti kena spoiler gitu. Jadi selamat menyaksikan Deadpool Wolverine, dan thank you buat teman-teman yang udah selalu pantengin pembahasan kita terkait dengan Deadpool dan Wolverine. Setelah ini gue akan gercep review non spoiler dulu, setelah itu baru review spoiler, dan kita akan selalu menaruhkan spoiler warning di setiap film-film kita kalau kalian nggak mau kena spoiler. Jadi buat teman-teman mungkin belum subscribe dan pengen cepet-cepet buru-buru mendengarkan penjelasan terkait dengan film Deadpool Wolverine, silakan kalian subscribe dan dukung kita menuju ke 1 juta subscriber. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kali ini, dan selamat menyaksikan Deadpool dan Wolverine. Kalau kalian punya informasi menarik ataupun pertanyaan menarik, jangan lupa mampir ke sosial media kita baik di TikTok,
Instagram, atau di YouTube. Thank you guys, dan sampai berjumpa kembali.